Hari ini adalah hari spesial. Kenapa spesial? Karena pada kali ini Mimin akan menjawab berbagai pertanyaan yang sudah Mimin ajukan di Q&A kemarin ya. Kalian bisa cek untuk informasinya karena memang sudah lewat. Kalian jadi tidak bisa mengirimkan Q&A lagi. Ya. Jadi pada kali ini Mimin akan menjawab berbagai pertanyaan dari kalian, mulai dari pertanyaan nyeleneh sampai pertanyaan yang sedikit berpendidikan. Jadi kita langsung aja untuk bahas dan menjawab satu-satu dari pertanyaan ini ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari William Ozark. Nanyakan, adakah visual novel yang membuat Mimin tidak bisa move on atau membutuhkan waktu yang lama untuk recovery setelah menyelesaikan visual novel tersebut, dan juga apa yang dilakukan oleh Mimin ketika menemukan sebuah visual novel yang bagus? Apakah langsung buru-buru menamatkannya atau menunggu waktu yang pas untuk memainkannya? Oke, ini pertanyaan yang sangat panjang sekali untuk Mimin jawab ya. Jadi menurut Mimin sih visual novel yang gak bisa dilupain itu Harenochi sih, yang pemanjangannya itu dari Haruno Chikito Nano Hanabiori yang di Rute Loli itu, kalau kalian ingat. Nah, di sana Mimin benar-benar butuh waktu 1 bulan buat lupain si momen pas hero-nya itu ninggalin si protagonisnya tersebut. Ya, kalau Mimin sendiri gak buru-buru untuk namatin visual novel, kadang download aja dulu. Kalau ingin dimainin ya nanti nunggu mod emang mau main visual novel aja. Jadi mainnya tergantung mod gitu deh. Yuk lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua dari Adam Drake. Kirain dari Adam Draken. Nanyakan, apakah Agan pribadi pernah mempertimbangkan atau memiliki keinginan untuk development visual novel? Karena seperti kita ketahui dunia visual novel di Indonesia sendiri belum terlalu luas. Maka dari itu, adakah keinginan dari Agan untuk menjadi founder atau bekerja di dunia visual novel seperti planning, creating, editing, translating, dan lain-lain? Ini menjurus ke ke pekerjaan visual novel ya. Ya, jika diberi kesempatan untuk mencoba terjun di dunia industri seperti visual novel ini sih Mimin mau aja. Malahan Mimin suka sekali karena visual novel di Indonesia itu memang masih sedikit. Ini bisa menjadi peluang yang cukup bagus buat kita ngembangin visual novel di Indonesia. Tapi ini diserahin ke Mimin yang ada di masa depan aja deh, karena Mimin sendiri belum punya basicnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ruth Osborne. Ini nama kalian cukup susah-susah ya dibacanya. Nanyakan, bagaimana pendapat Mimin tentang visual novel all age dan tidak ada sexual content? Apakah dari segi pengemasan serta penyampaian cerita dapat diasumsikan lebih baik dari visual novel 18+? Karena bisa dikatakan untuk all age ini lebih ramah bagi pembaca. Ataukah Mimin menganggap bahwa tidak adanya scene 18 membuat sebuah visual novel jadi kurang menarik dan cenderung membosankan sebab cerita yang disajikan terlalu monoton? Ya, kalau menurut Mimin sendiri sih tergantung dari pembacanya aja. Mimin sendiri lebih suka yang gak ada unsur kayak gitu. Cerita sendiri tidak selamanya asik kalau kalian ngandelin yang hasin itu. Yuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Gus Ali. Nanyakan, bagaimana menurut Agan pribadi tentang visual novel yang diadaptasi menjadi anime? Ya, mungkin ada beberapa yang diadaptasi. Pertanyaan kalian kok cukup panjang-panjang gitu. Apa kalian mau buat cerita bahasa Indonesia kepada Mimin atau kalian mau gimana gitu? Ya, mungkin ada beberapa yang diadaptasi menjadi anime H atau anime biasa. Anime H itu anime hentai. Mengenai visual novel yang diadaptasi ke dalam sebuah anime, kalau menurut pendapat Mimin sih dari segi masalah grafik, karena memang sebagian visual novel yang diadaptasi itu kebanyakan mengalami penurunan ya. Untuk alasannya sendiri sih banyak, mulai dari studio yang garapnya berbeda, lalu ada dana dari pembuat visual novel itu sendiri yang memang gak bisa dibilang sedikit atau memang gak cukup, dan hak penuh dari studio yang membuat animenya tersebut yang menyebabkan ada perbedaan dari visual novel dan animenya tersebut. Untuk storynya sendiri, rata-rata dari visual novel yang diadaptasi ke dalam sebuah anime itu ya bisa dibilang
mereka itu cuma untuk memperkenalkan visual novelnya ya. Jadi anime itu untuk ajang sebagai promosi gitu, promosi visual novelnya. Karena memang di beberapa anime seperti Amagi SS, Angel Beat, dan lainnya itu jika kita lihat dari segi ceritanya bakal lebih kompleks dan lebih panjang jika kita bermain visual novelnya saja ketimbang menonton animenya. Tapi kalian wajib nonton animenya dulu sih biar tahu jalan cerita yang lebih menarik. Pertanyaan selanjutnya dari Daudi Azhar. Nanya Agan. Satu, anjir ini banyak banget. Kali ini mau bikin pertanyaan bahasa Indonesia atau mau bikin pertanyaan yang dikhususkan untuk Mimin gitu? Ini panjang banget. Ya kita lanjut aja untuk membahas pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama ini dia nanyain tools atau software yang dipakai untuk Mimin buat visual novel itu apa? Software yang Mimin gunain terdiri dari dua. Kalau Android sendiri Mimin gunain Pixelab ya untuk editing thumbnail dan lain-lain. Untuk PC sendiri lebih sering digunain buat editing. Contohnya itu Filmora. Dan yang kedua ini dia menanyakan visual novel apa yang pertama dimainkan dan visual novel apa yang memiliki makna besar ke dalam kehidupan Mimin. Visual novel pertama yang dimainin Mimin itu Doki Doki Literature Club atau yang disingkat DDLC ya. Kalian bisa mainin game visual novel itu, seru banget. Kalian coba aja. Dijamin kalian bakal ketagihan loh. Dan yang paling berkesan dengan kehidupan Mimin itu nggak ada sih. Paling yang mendekati itu Yoruboku sih. Dan yang ketiga ini apa ini? Nah dia bertanya apakah dalam pembuatan video visual novel itu membuat narasi terlebih dahulu atau langsung aja ngomong gitu. Ketika pembuatan video Mimin lebih banyak mengandalkan narasi sih, karena seperti yang kalian tahu konten pembahasan visual novel itu harus di reset terlebih dahulu biar hasilnya bagus. Ya kalau sekedar tutorial yang aja sih bisa langsung on record gitu. Yang keempat itu dia nanyain alasan bagaimana dia bisa fokus untuk membuat visual novel, bahwasanya Mimin sendiri punya channel kedua gitu. Wait, ini pertanyaan kedua kamu nanya channel kedua? Enggak. Mimin gak punya channel kedua, Mimin cuma punya channel satu ini. Memang sih sebelumnya Mimin pernah berencana untuk membuat channel kedua yaitu pembahasan anime, tapi tak jadi aja lah. Udah di sini aja semuanya dah. Kita jelasin di sini aja semuanya, oke? Dan yang kelima ini dia bertanya tentang dari segi apa visual novel yang saya mainkan. Apakah dari segi art atau karakter, plot, story dan lain-lain? Yang paling penting sih story. Karena story itu yang paling utama. Kalau kalian memang ngandelin fan service ya silakan aja. Kalau Mimin sih story. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dustin Ilmi. Kirain Justin. Nanya Gan. Bagaimana reaksi atau respon dari keluarga atau kerabat, sahabat atau teman Mimin? Aduh, banyak lagi nih. Intinya Dustin Ilmi ini menanyakan bagaimana respon dari sekitar atau lingkungan Mimin ketika Mimin punya konten visual novel atau menjadi konten kreator YouTube ini ya, dan harapannya atau cita-cita kedepannya tentang channel ini. Oke, langsung Mimin jawab aja ya. Untuk support dari lingkungan sekitar menurut Mimin sih sangat support sekali, karena mereka itu selain memberikan ucapan yang sangat mendukung Mimin, yang membuat Mimin bisa terus mengembangkan channel ini semakin berkembang ya. Dan yang paling berkesan menurut Mimin sih ketika channel ini tuh udah mulai rame banget dan berbagai macam orang itu komen untuk meramaikan channel ini. Itu benar-benar perfect banget. Terima kasih buat kalian lah pokoknya. Cita-cita dan harapan kedepannya yang ingin terus Mimin kembangkan itu ya, Mimin ingin selalu membagikan visual novel baik itu dari CP atau dari English atau terutama yang paling penting itu dari Indonesia. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rifki Putra Musyafa. Nanya Agan, apakah admin penyuka Yuri? Waduh, pertanyaan yang menggiurkan. Tapi maaf, Mimin penyuka lollipop. Dari Raka Bukhari. Nanya Gan, pernahkah ngeracunin? Ngeracunin enggak dong. Pernahkah ngeracunin orang supaya main visual novel? Gimana caranya? Untuk ngeracunin sih nggak pernah, swear nggak pernah. Apalagi itu ngeracunin orang. Kalau kalian tahu, kebanyakan teman Mimin itu nggak suka main game-game kayak game anime, karena kebanyakan dari mereka itu penyuka TikTok ya, yang setiap harinya itu menonton video siksa kubur gitu. Next, pertanyaan dari Akil Samsuri.
Tag nanya Gan, kenapa bumi kotak? Kenapa gak bulat aja gitu? Bumi itu bentuknya trapesium kalau kalian tahu. Tag nanya Gan, Tolo Through Darkness True Princess nggak bisa di-download di HP atau di PC Min? Nggak tahu bang, saya mainnya yang ini nih yang ini. Ya, jadi itulah sesi Q&A spesial 10.000 subscriber dari channel ini. Sangat garing sekali. Mimin ucapin terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut meramaikan Q&A ini. Mimin senang banget sumpah. Dengan beragam pertanyaan yang kalian lontarkan sangat beragam banget. Mulai dari pertanyaan yang nyeleneh sampai pertanyaan yang sangat berpendidikan. Ya Mimin minta maaf saja jika pertanyaan di atas kurang memuaskan untuk kalian. Ya barangkali di konten selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab lagi. Mungkin lewat live streaming atau lewat apapun itu. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih sekali kepada kalian semua yang udah dukung channel ini dari awal dan memberikan komentar yang membangun untuk channel ini sehingga channel ini bisa sampai sejauh ini, sampai 10.000 subscriber. Gak nyangka sumpah, padahal iseng aja itu channel ini gak bakal ada jika tidak ada kalian. Maka dari itu Mimin minta dukungan untuk kalian semua ke depannya agar channel ini bisa terus memberikan yang kalian inginkan tentunya. Itu saja di konten Q&A spesial 10.000 subscriber. Nantikan konten visual novel selanjutnya. Oke, continue the creativity, you develop. See you later.